Darmawan Lesmana Saputra dan Saudari Nia. Baik, langsung saja kita bahas sedikit yang mengenai pengkajian sila keempat Pancasila ini. Apa sih bunyi dari sila keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini dia beberapa sedikit mengenai penjelasan dari Pancasila sila keempat. Ini dia. Sila keempat Pancasila mengajarkan bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus menggunakan musyawarah untuk mufakat. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus melibatkan seluruh pihak yang terkait, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini adalah wujud nyata dari demokrasi Pancasila, di mana kepentingan bersama diutamakan di atas kepentingan pribadi. Baik, itu dia sedikit mengenai makna dari Pancasila sila keempat. Langsung saja kita lanjutkan ya ke sesi tanya jawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama di sini, mengapa kepala banteng menjadi simbol sila keempat? Mungkin Saudara Darmawan bisa menjawab. Jadi mengapa kepala banteng jadi simbol sila keempat? Kala banteng digunakan sebagai simbol sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilihan kepala banteng sebagai simbol didasarkan pada sifat hewan tersebut yang hidup berkelompok dan memiliki semangat kebersamaan. Ini mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong dalam pengambilan keputusan yang diharapkan diterapkan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara di Indonesia. Kepala banteng sebagai simbol juga menggambarkan kebijaksanaan dan kekuatan dalam kepemimpinan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan perwakilan. Nah, itu jawaban mengapa kepala banteng jadi simbol sila keempat. Mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman yang bisa dibacakan oleh saudari kami. Baik, itu dia jawaban dari pertanyaan pertama. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apa nilai utama yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Saudara Nia Arina. Baik, nilai utama sila keempat adalah demokrasi, yang berarti kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam praktiknya ini diwujudkan melalui musyawarah atau mufakat, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi bersama selain mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, sila ini menekankan pentingnya menghormati keputusan bersama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta mengedepankan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin. Baik, itu dia jawaban dari pertanyaan kedua ya. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara memecahkan masalah sesuai sila keempat? Pertanyaannya bagus sekali ya teman-teman. Mungkin bisa dijawab oleh Saudara Darmawan. Bagaimana sih cara memecahkan masalah sesuai sila keempat? Baik, ada pun beberapa cara untuk menyelesaikan masalah sesuai sila keempat, yaitu yang pertama musyawarah untuk mufakat, di mana dalam musyawarah ini semua pihak yang terlibat berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik. Terus setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat tekanan. Jadi apapun pendapat seseorang untuk bersama menyelesaikan masalah tersebut harus dihargai ya, begitu. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Apa sih maksudnya itu, Saudara? Mengutamakan kepentingan bersama yaitu keputusan yang diambil harus mempertimbangkan
mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan semua orang gitu. Kepentingan bersama ya. Ya. Selanjutnya menghormati perbedaan pendapat. Menghormati perbedaan pendapat di sini, pendapat yang berbeda tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai masukan untuk memperkaya solusi. Selanjutnya memiliki sikap bijaksana dan adil. Adil ya teman-teman. Pemimpin atau fasilitator musyawarah harus bersikap netral, begitu. Bersikap Tidak pilih kasih. ya, harus netral pemimpin atau agitatornya itu. Selanjutnya yang terakhir, menghargai hasil keputusan. Kita harus menghargai hasil keputusan bersama. Setelah mufakat tercapai, semua pihak harus mendukung dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat bersama. Nah, itu. Jadi keputusan kita bersama yang telah tersetujui dari mufakat tersebut harus terlaksana, begitu. Baik, itu dia jawaban dari pertanyaan ketiga. Pertanyaannya cukup bagus dan jawabannya itu sangat menarik ya. Begitu banyaknya ya makna dan arti dari Pancasila keempat ini. Mungkin ada beberapa lagi pertanyaan dari teman-teman ya, kita bacakan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sama ya dari teman-teman dan mungkin ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang lain juga, yaitu apa sih peran partai dalam mewujudkan nilai sila keempat? Baik, dalam partai politik dalam mewujudkan nilai dari sila keempat itu sangat penting ya. Berikut beberapa peran utama partai politik dalam konteks Pancasila. Yang pertama yaitu penghubung antara rakyat dan pemerintah. Artinya partai politik berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Yang kedua yaitu forum untuk diskusi dan permusyawaratan, yaitu partai politik menyediakan platform untuk diskusi dan musyawarah ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pendidikan berpolitik dan pencalonan dan pemilihan pemimpin. Artinya partai politik mencalonkan kandidat untuk posisi publik yang diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyat melalui musyawarah dan perwakilan. Dengan melaksanakan peran-peran tersebut, partai politik dapat turut serta dalam menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai sila keempat Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman, agar teman-teman juga bisa mengetahui lebih luas lagi dan kita di sini sama-sama belajar ya. Bukan begitu? Kita lanjutkan ya, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Saudara Darmawan mungkin bisa dibacakan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi tentang sila keempat ya. Nah, jelaskan praktik dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata ya, atau kehidupan sehari-hari bisa Itu pasti kita perlukan sekali ya jawabannya. Ya. Mungkin saudara Darmawan bisa menjawab langsung. Jadi mengapa sila keempat Pancasila penting dalam berbangsa dan bernegara? Yang pertama, membangun persatuan. Membangun persatuan, sila ini memastikan keputusan diambil melalui diskusi bersama, sehingga semua pihak merasa dilibatkan dan dihormati. Kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Dengan musyawarah, keputusan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi untuk kebaikan seluruh rakyat. Yang ketiga, mencegah konflik. Proses musyawarah menghormati perbedaan pendapat sehingga menghindari potensi konflik akibat pemaksaan kehendak. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan sila ini, memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Baik, Baik, itu dia beberapa pertanyaan
pertanyaan serta jawaban ya dari kami yang mungkin bisa kami jawab. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ya dari podcast kali ini, yakni kita telah membahas sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu sila ini berarti mengajarkan pentingnya demokrasi dan musyawarah serta keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Melalui musyawarah untuk mufakat, kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi yang mengutamakan kepentingan bersama. Bukan begitu teman-teman? Dan sila keempat menjadi landasan bagi terciptanya keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan memperhatikan suara seluruh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mengingatkan kita untuk selalu bekerja sama, mengutamakan kepentingan bersama, dan menjaga persatuan keragaman. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun Indonesia yang lebih demokrasi, adil, dan sejahtera. Mari kita terus menerapkan nilai sila keempat untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan bersama. Baik, itu dia ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini. Mungkin untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya, karena di sini kami juga masih sama-sama belajar teman-teman. Mungkin untuk kesalahan bisa teman-teman koreksi ya di kolom komentar. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam ngobrol hari ini. Dan